selamat datang di 5 Kelana. membahas hot news kali ini. Siap. Oke, ini dia beritanya. Teman-teman, di video kali ini kita bakal membahas tentang seorang wanita yang menjadi korban mutilasi oleh seorang pria. Nah, untuk kronologinya akan dijelaskan oleh Nah, jadi kasus mutilasinya ini melibatkan satu korban perempuan, yaitu Uswatun Hasanah di Ngawi, Jawa Timur. Nah, tragedi ini baru-baru ya, nggak baru-baru banget sih, cuma ya masih hangat lah karena prosesnya yang Masih lama. berjalan. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang kronologi kejadian, analisis psikologi pelaku, aspek hukum yang terlibat, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk menghindari kekerasan serupa di masa depan. Jadi kronologi kejadiannya itu, ini tanggal 19 Januari 2025 di sebuah hotel Kediri, Jawa Timur. Pertemuan awalnya ini adalah Uswatun dijanjikan uang 1 juta rupiah oleh pelaku, yaitu Rohmat Trihartanto, untuk bertemu. Nah, pertemuan ini berawal dari hubungan yang sempat terjalin antara keduanya. Jadi mereka ini emang ada hubungan. sebelumnya udah ada ya, Ya, bukan ketemu udah orang kenal baru. lah ya. Betul. Kronologinya sebenarnya gini. Uswatun ini ketemu sama Rohmat ini sebelumnya makan dulu. Udah makan, mereka ini ada CCTV-nya. Udah makan, mereka ini langsung ke hotel. Nah, di hotelnya ini mereka ini mau melakukan hubungan dulu. Lalu timbul cekcok tadi, perdebatan tadi, yang dimana ada saling kalimat yang saling menyinggung. Ceweknya tidak terima, cowoknya juga tidak terima, maka di situ timbul perdebatan. Pelaku sama korban ini punya masalah di tempat tadi itu, di waktu tadi itu. Pelaku ini membenturkan kepalanya ke tembok. Lalu saat keadaan pingsan dibekap dulu sampai emang nggak ada nafasnya. Udah dicek nggak ada nafasnya, baru dimutilasi. Kepala, badan, sama kakinya itu secara terpisah semua. Itu pakai pisau buah. Nggak nyangka kan waktu itu pisau buah bisa motong. Ya Allah. Karena kan pisau buah nggak setajam itu ya. Ya, jadi dia motongnya kayak gimana nih gitu kan? Masih jadi Nah, pertanyaan. Ya, terus di sini itu udah terjadinya mutilasi. Setelah membunuh gitu ya, si pelaku ini awalnya beli koper dulu nih yang kecil. Sempet dulu Niat dia beli. niat. Seniat itu. Beli koper dulu nih yang kecil, udah ngebunuh nih, udah disimpan nih gitu kan di kamarnya, karena itu kan hotel, dia masih ada waktunya gitu. Dia beli kopernya dulu, ternyata pas dicoba mau ngemasukin tubuh korban nggak masuk. Jadi dia keluar, Terlalu kecil gitu ya. iya, keluar beli lagi yang lebih gede. Ya Allah. Yang sampai kalian beli lihat koper. itu koper merah itu, terakhir dia beli koper yang ukurannya udah benar-benar Paling gede. gede banget gitu, kayak mau traveling lah gitu ya. Hmm. Dia bawa, terus ada CCTV-nya juga, dia jalan dari dalam bawa gotong kopernya itu ke mobil, diangkut kayak biasa. Dan di situ posisinya ada teman-teman, ada temannya satu lagi ngerokok, kalau nggak salah lagi nongkrong gitu di depan, yang nggak tahu apa-apa. Jadi emang semuanya nggak tahu, cuma dia doang gitu, si pelaku doang yang tahu. Nah, Berarti dia tenang ya? iya, bingung kan, kayak aduh, maksudnya keadaan CCTV-nya tuh dia kayak nggak ada apa-apa, Iya, kayak iya. bawa barang gitu loh, dari koper Kayak ke santai mobil. aja gitu ya, Iya. nggak ada Nah, takut. Terus udah gitu, pelaku ini bawa kepalanya dilakban dulu, dipakein plastik lakban, kayak dipaketin gitu, sekecil mungkin. Jadi nggak kelihatan kalau itu tuh kepala. Jadi bulatan. Ada nanti fotonya ya. Terus kepala, badan, sama kakinya itu dibuang secara terpisah di beda-beda tempat. Tapi kalau tangannya Sobat nyatu sama badannya? Iya, tangannya nyatu sama badannya, ada di koper itu. Ya Allah. Nah, terjadinya penemuan kopernya ini adalah warga melihat ada koper merah, dikirain dia ini koper isinya apa nih, uang kah atau apa. Karena masih bagus kali Karena ya, masih koper bagus, koper baru. Itu tuh nemunya di pinggir sungai apa Eh, gimana? kayak rumput-rumput ya, kayak sungai gitu, tapi kelihatan kok kayak di pinggir jalan gitu sebenarnya. Tapi yang ya namanya di sana kan banyak pepohonan, jadi kayak rumah Yang- warga. Ya kayak Iya. ada pasti warganya juga. Kira-kira ada barang atau gimana Hmm. ya? Tadinya si pelaku ini mau buang kepala di tempat yang sama, tapi karena ada orang, jadi Nggak jadi. dia takut curiga. Iya, dia takut curiga. Jadi dia bawa pulang dulu ke rumah si kepalanya dulu. Ya Allah. Dia seniat itu. Terus pokoknya udah dibuang di berbeda tempat, di 3 lokasi yang berbeda. Akhirnya
pelaku ini berhasil ngebuang nih si kepalanya nih di lokasi yang beda, lalu kakinya dibuang lokasi yang beda. Terus udah kita temuin sama warga, akhirnya dia ini ketangkep sama polisi di lampu merah. Ada video penangkapannya juga. Tapi yang jadi anehnya dia ini pas ditangkep kayak santai banget. Kayak nggak ada rasa bersalah Iya. gitu ya. Ih, psikopat gak sih? Iya kayaknya. Serem banget. Terus pelaku ini ditangkap pada 25 Januari setelah penyelidikan intensif oleh Polda Jatim yang melibatkan analisis CCTV dan informasi dari masyarakat. Jadi pas udah ditangkap akhirnya polisi ini nyuruh nih pelaku di mana kepalanya sama kakinya karena itu kepisah. Keadaan badannya udah dikubur ya, udah dikubur duluan. Jadi karena buat meminimalisir waktu gitu ya, jadi dikubur duluan baru disuruh cari kepalanya di mana. Akhirnya tim Inavis sama polisi ini nemuin kepala bener sama di rumput-rumput yang kayak tadi, tapi beda lokasi doang. Itu tuh keadaannya udah diikat lakban hitam, aduh nanti ada fotonya kayak kasihan, maksudnya jadi kecil banget dan nggak nyangka itu tuh jadi di kepala gitu loh. Karena kelihatannya kayak paket gitu Iya. ya. Baru ditemuin lagi kakinya gitu. Nah, pelaku ini ditangkap alasannya ini pertama karena cemburu dan sakit hati. Jadi pelaku ini diancam hukuman mati. Wajib. Ya Allah. Harus Iya, itu mah ya harus itu mah. gitu kan. Soalnya udah menghilangkan nyawa. Ya. Nah, di sini berdasarkan pemeriksaan si Rohmat ini ditetapkan sebagai tersangka yang disebut oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Kombes Pol Farman saat merilis kasus tersebut. Nah, berdasarkan pemeriksaan itu motifnya ini tega membunuh korban karena sakit hati dan cemburu. Hal ini karena korban kerap bersama laki-laki lain di dalam kosnya. Jadi cemburu awalnya ya. Padahal pelaku merupakan kekasihnya. Tuh. Hasil dari pemeriksaan tersangka diketahui korban ini sakit hati dan cemburu karena diketahui pernah memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Tersangka ini di sekitar kos korban mengaku sebagai suami siri. Oh, jadi dia ngaku-ngaku suami siri. Oh, jadi bukan jadi pacaran Pacaran. doang tapi ngakunya suami siri. Ya. Selain cemburu, motif lainnya itu karena kesal karena tersinggung oleh ucapan-ucapan korban. Nah, terus korban ini minta pelaku untuk menghilangkan anaknya yang kedua. Setelah didoakan bila besar nanti mohon maaf menjadi PSK. Ya Ya Allah. Parah banget ya. Ih, dia nggak punya adab banget sih. Ya, Nggak punya hati. terus pada tanggal 19 baru terjadinya di hotel. Terus dia ngejelasin caranya, yaitu caranya koper diambil dari rumah kemudian menyiapkan barang berupa plastik, lakban, pisau yang dibeli. Dia niat anjir. Oh, Dia berarti nggak dia boleh- setelah dia dia nggak ngebekam itu dia udah niat. Ya. Jadi dia udah punya rencana ya. Ya. Karena tidak, yang tadi yang aku ceritain, karena dia nggak muat dalam koper, tubuh dimutilasi lagi. Ih, nauzubillah. Bagian kaki kiri dari paha hingga bawah, namun tidak cukup. Kemudian pelaku memutilasi kaki kanan dari betis hingga lutut dan bagian kepala. Jadi dia ancaman hukumannya itu mati seumur hidup. Iya, emang harus ya, itu sebenarnya harus sih. Itu kronologi ceritanya. Gitu ya. Terus ada proses hukum ya, ada proses Betul. hukumnya. Jadi pasal yang dikenakan itu pelaku dapat dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 181 tentang mutilasi. Nah, hukuman dari kedua ini tuh pasalnya sangat berat ya, dan termasuk hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati ya. Semoga ini betulan dihukum Hukuman, benar. seumur hidup lah ya gitu ya. Nah, ada proses peradilan juga. Kasus ini tuh akan melalui proses pengadilan yang transparan agar masyarakat tuh bisa memantau ini dengan seksama gitu Iya. loh. Jadi harus transparan gitu Benar. kan pengadilannya. Lalu ada menurut aku keluarga ini tuh keluarga korban ini memiliki hak gitu loh untuk mendapatkan informasi mengenai proses hukum dan dukungan psikolog selama masa sulit yang sedang berlangsung ini. Karena kan keluarga pasti apalagi melihat tubuh korban yang sebegitunya gitu ya, dengan kasus yang seram ini, pasti kan mereka butuh dukungan psikologis juga kan. Iya kan, terus mereka juga harus tahu informasi lebih lanjut nih mengenai hukum ini gitu kan, harus adil ya kan, karena dia udah separah itu gitu ngelakuin kejahatannya. Nah, jadi edukasi tentang hak-hak ke korban juga gitu ya penting agar keluarga dapat mengambil langkah-langkah
yang diperlukan untuk mendapatkan keadilan gitu. Jadi harus diedukasi juga nih gitu kan keluarganya, biar keluarga juga mendapatkan keadilan gitu ya, karena ini udah parah banget sih. Ditambah pasti emosionalnya juga Nah, terbuka banget ya. iya. Jadi Betul. dari kejadian yang tadi tuh terlihat dari beberapa tanda-tanda dan sikap yang ditunjukkan oleh pelaku tuh bahwa pelaku itu punya gangguan emosi dan mental ya. Iya. Kayak Gangguan jiwanya tuh benar-benar terganggu, dan untuk masyarakat yang melihat ciri-ciri orang seperti itu benar-benar harus dijauhin sih, karena bisa membahayakan diri, bisa membahayakan lingkungan sekitar gitu. Dan ada pun beberapa tanda-tanda orang yang Kelihatan gangguan mentalnya tuh mereka tuh biasanya lebih agresif, terus gak bisa mengontrol emosinya gitu. Terus ketika dia melakukan kesalahan dia lebih kelihatan santai gitu. Kayak itu bener-bener tanda-tanda yang harus dihindarin orang yang memiliki tanda-tanda Iya, seperti itu. harusnya yang kayak gitu tuh kita bukan laporin ya, kita ngajak dia untuk ke psikolog gitu, karena kan itu harusnya yang berwenang ya, yang bisa menghandle yang kayak gitu ya kan, dan harus ada terapi banyak lah gitu yang harus dilakukan dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi kalau untuk menghadapi orang-orang seperti itu emang harus dihadapi oleh ahlinya juga ya, karena Iya. ketika kita yang nggak tahu apa-apa menghadapi orang seperti itu, bisa aja orang seperti itu melakukan hal-hal di luar dugaan kita gitu, dan membahayakan diri kita juga. Gitu. Tapi menurut aku kita sendiri nih ya, kita tuh harus tahu gimana pentingnya tentang hubungan yang sehat, dan kita tuh harus tahu gimana nih tanda-tanda kekerasan di dalam hubungan itu sendiri Iya. gitu. Terus juga menurut aku masyarakat itu juga harus didorong untuk melaporkan perilaku yang menyimpang gitu kepada pihak berwenang untuk membantu mencegah tragedi yang sama terulang kembali gitu. Jadi harus benar-benar dihindari hubungan yang toksik gitu. Jadi kesimpulannya adalah kasus mutilasi ini adalah hal yang tragis, dan yang kita tuh harus penting sama kesadaran sosial kita tentang kebebasan berbasis gender dan kesehatan mental. Kita tuh harus aware sama mental health kita gitu. Terus dengan edukasi yang tepat juga mengenai aspek hukum, psikologi, dan pencegahan kekerasan, kita itu bisa berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih aman dan peduli terhadap sesama. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu ini, terus diharapkan juga kita dapat berperan aktif dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Jadi semoga nggak ada hal yang kayak gini lagi, karena masyarakat itu lebih aware sama hal-hal seperti mental health, dan mengidentifikasi mungkin ciri-cirinya nih kayak gimana, mungkin bisa dicegah gitu ya. Mungkin temannya itu kan ada satu orang, kalau misalkan dia tahu nih orang kenapa, walaupun kayak kelihatannya baik-baik aja, lebih baik kita juga was-was sama orang-orang yang kayak gitu, karena kita nggak ada yang tahu, bahkan teman kita sendiri pun gitu kan, istilahnya ternyata dia itu menjadi pembunuh. Nah, jadi untuk teman-teman juga benar-benar tidak boleh meremehkan tentang mental ya, apalagi kita menjudge mental seseorang itu, karena kan kita nggak tahu kondisi mental orang tersebut seperti apa, masalah yang sedang dihadapinya seperti apa, dan dampaknya tuh seperti apa gitu. Ngeri ya. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua ya, bahwa kita tuh harus berhati-hati dalam bersosialisasi juga. Kita harus mengenali ciri-ciri yang seperti itu ya kan. Kita harus tahu gimana menghadapi orang yang seperti itu juga gitu. Jangan terlalu percaya sama orang gitu. Harus tetap protek diri dan menjaga diri dari ancaman-ancaman yang ada di luar. Nah itu dia video edukasi dari kita. Semoga bermanfaat. Semoga ini dijadikan pembelajaran buat teman-teman di rumah. Keluarga juga semoga yang tabah. Amin. Iya. Jangan sampai apa-apa terbawa emosi. Baik. Dan cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.